Halo Sobat Rewan, dimanapun kalian berada, semoga kabar kalian semua sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Sebuah film bertemakan zombie yang dirilis tahun 2009, di mana film ini bercerita tentang hilangnya seorang mahasiswi di sebuah gunung es. Lantas seperti apakah kisah selengkapnya? Yuk tanpa berlama-lama, ini dia Dead Snow 2009. Film ini diawali dengan seorang wanita yang tengah apur-apukan di sebuah hutan. Entah apa yang dilakukan, yang pasti bukan membabat hutan. Oh, ternyata dia sedang dikejar sosok misterius yang ternyata bukan cuma satu, melainkan banyak. Hingga pada akhirnya setelah berusaha berlari sekencang mungkin, dia pun tertangkap dan dimukbang para sosok misterius tersebut. Kemudian kita diperlihatkan sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang berniat liburan di sebuah gunung es. Mereka bernama Martin, Vegard, Erlen, dan Roy. Sedangkan di kelompok mahasiswi mereka bernama Hannah, Chris, dan Olive. Singkat waktu setelah menempuh jarak yang cukup jauh, mereka pun akhirnya sampai di tujuannya. Namun karena keterbatasan akses jalan, mereka pun terpaksa jalan kaki. Sementara itu Vegard mendahului dengan memakai jet ski. Ta bare 3 kvarter. Vegard pun sampai di sebuah kabin yang akan menjadi tempat peristirahatan mereka selama di sana. Vegard segera menyalakan tungku untuk menghangatkan badan. Tak lama kemudian Martin CS pun sampai. Tak mau buang waktu, mereka pun bermain sesuka mereka, bak anak TK yang baru lihat salju. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka bermain kartu sembari minum minuman santuy. Sementara itu Olive yang habis buang air, dia terkejut melihat sesuatu. Tapi ketika dia memberitahukan kepada teman-temannya, mereka semua tak ada yang percaya kepadanya. Setelah berusaha mencari, ternyata muncul seorang patua, di mana patua itu justru meminta segelas kopi untuk menghangatkan badan. Udah mengagetin, minta kopi segala. Namun patua itu mengingatkan jika tempat yang mereka tuju sangatlah berbahaya, karena rumornya di tempat itu ada banyak prajurit Jerman yang menjadi zombie, di mana zombie-zombie itu akan menghabisi siapa saja yang mengambil koin emas mereka. Påskeferie. Det är hytta eller? Er det farlig her? Singkat cerita, setelah puas dengan minum kopi gratisnya, patua itu pun beranjak dari sana. Oberst. Beberapa saat kemudian, patua yang sedang bersantai di tendanya, tiba-tiba ada yang merasa datang ke tendanya. Maka dari itu dia pun memeriksa keluar tenda. Singkat cerita, di pagi hari Vegard pun berpamitan untuk mencari kekasihnya yang emang udah lebih dulu di sana. Setelah cukup jauh dari teman-temannya, Vegard yang sedang bersantai penasaran melihat sebuah tenda. Lalu dia pun menghampiri tenda tersebut. Tak mau ambil pusing, Vegard pun pergi dari sana dan kembali mencari kekasihnya. Kembali ke Martin CS, mereka pun berpesta karena rupanya mereka telah menemukan sebuah harta karun. Tak mau rugi, Erlen yang merasa menemukan kotak tersebut,
Dia mengambil satu koin emas yang ketika dia pura-pura hendak buang air kecil, koin itu justru terjatuh. Lah, ternyata bukan buang air kecil ini mah, tapi buang air. Setelah pengadukan satu ronde, Chris yang ditinggal di toilet mendapat teror dari sosok misterius. Mendengar teriakan Chris, mereka pun berpencar mencarinya. Setelah berpencar mengelilingi sekitar kabin namun tak ada hasil, mereka justru menemukan sebuah tas yang mana ada tulisan Sarah di tas tersebut. Ya, ternyata dari sini bisa disimpulkan jika mereka semua ke tempat ini bukan hanya untuk liburan, melainkan sebenarnya buat mencari temannya yang bernama Sarah, yang mana Sarah adalah kekasihnya si Vegard, dan Sarah telah tewas di scene awal tadi ya guys ya. Hana yang sedang melihat di jendela dikejutkan dengan penampakan sosok Sarah. Teror pun bertambah. Rupanya teror itu dari sosok zombie tentara. Erlen yang sok bijak sok mengingatkan, jangan tergigit, jangan tergigit. Tapi tiba-tiba singkat waktu di pagi hari, Vegard yang terjatuh ke sebuah lubang terbangun. Dia berusaha mencari jalan keluar. Kembali ke Martin CS, di sini Martin dan Roy berusaha membagi tugas demi keselamatan mereka semua, di mana Martin dan Roy akan mengalihkan perhatian para zombie dengan panci FF. Sementara itu Vegard yang masih mencari jalan keluar, dia terkejut melihat jasad Sarah. Pada saat yang bersamaan zombie tentara pun datang. Awalnya di sini Vegard kalah, namun dengan kekuatan balas dendam dia pun bisa mengalahkan zombie tersebut. Lah, ternyata zombinya bukan cuma satu. Di sisi lain, Hana dan Olive mulai berputus asa karena mereka merasa tak ada harapan untuk hidup. Namun Hana tetap meyakinkan jika mereka pasti bisa selamat. Olive yang terpisah dari Hana pun ternyata telah dimukbang oleh zombie-zombie itu. Sementara itu Hana masih berusaha bersembunyi dari zombie-zombie itu. Lah, burung sialan. Gara-gara burung itu Hana jadi ketahuan. Hana pun kembali berlari dari kejaran para zombie itu. Namun dia malah terpojok dan tak ada pilihan lain. Hana pun akhirnya menjatuhkan diri ke jurang.
Di sisi lain, Roy dan Martin sengaja membakar kabin itu, berharap aja para zombie itu tidak menyerang mereka lagi. Tak lupa mereka pun menelpon pusat bantuan. Tak mau tinggal diam, Roy dan Martin pun bersiap untuk beradu mekanik. Lah, ternyata Hana yang menjatuhkan diri masihlah hidup. Barulah terbangun, ternyata salah satu zombie yang terpendam, dan dengan sangat kesal dia pun menendangnya. Di sisi lain, adu mekanik antara Roy dan Martin berlangsung dengan sangat ganas. Tak lama berselang, Vega dengan jet ski-nya menambah kuat pasukan mereka. Setelah pembandaian itu, Vega bertanya kemanakah Hana dan Olive. Namun tanpa sepengetahuan Martin bilang jika Hana dan Olive pergi mencari mobil bantuan, yang padahal di sini Olive telah dimukbang zombie. Lalu ternyata pertempuran pun belum berakhir. Vega yang tewas membuat kesal marah Martin. Martin pun di sini membabat semua zombie tanpa disadari jika kekasihnya Hana telah datang. Martin tak sengaja menghantam Hana hingga tewas. Lalu sedihnya Martin yang kehilangan Hana, pasukan zombie kembali menyerang mereka yang menyebabkan tangan Martin tergigit. Tak mau menjadi zombie, Martin pun memotong tangannya sendiri. Setelah lega berhasil memotong tangannya, lah malah tergigit anunya. Lalu apakah dia akan memotong anunya itu? Tak lama kemudian, bagaikan Naruto, sang ketua zombie itu pun kembali membangkitkan para pasukan zombinya. Karena itu, Martin dan Roy pun berusaha lari sekencang mungkin sampai akhirnya sementara itu Martin terus berlari dan sampailah di kabin mereka yang terbakar. Dia mencari kotak berisi koin emas itu dan memberikan ke zombie itu. Martin pun pergi jauh dari sana dan merasa jika dia sudah selamat karena para zombie itu sudah tidak mengejarnya lagi. Namun ketika dia hendak menyalakan mobil itu, lah, ternyata dia tak sengaja membawa satu koin itu. Ya gimana nih, seru nggak sob? Jangan lupa subrek, like, dan komen. Saya Akbar.